seleksi mandiri ya. Cuman perbedaannya seleksi mandiri ITB itu tidak ada ujiannya ya. Jadi kalian cukup mengupload nilai UTBK dan nilai rapot dari semester 1 sampai 6 ya. Nah ini untuk syaratnya juga di TB itu tidak boleh buta warna ya, karena teknik ya, apalagi nanti kayak Fakultas Seni Rupa dan Desain, elektro, teknik kimia apalagi ya, kimia apalagi. Jadi tidak boleh buta warna karena sangat berbahaya sekali ya kalau kalian nanti mencampurkan zat yang harusnya kuning sama hijau, tiba-tiba kalian buta warna kan abu-abu biasanya ya. Nah itu bisa terjadi resiko tinggi. Luasnya 47 hektar. Ini bagi kalian yang memilih sekarang tuh 11 ya program studi baru ya, termasuk yang NPD itu untuk application system art design. Jadi nanti kalian dari DKV ya, design visual communication. Jadi di situ kalian nanti lebih fokus ke aplikasi-aplikasi games, terus film-film 3 dimensi dan lain-lain. Dan ada dua kelas paralel juga di Jatinangor yang 2021 buka, yaitu teknik informatika dan satu lagi studi atau jurusan yang ada di ITB Kampus Ganesha ya. Jadi kalian kalau bertanya ini bedanya apa, sama saja, cuman kalian harus memilih. Ketika kalian memilih ITB Kampus Ganesha, ITB Kampus Jatinangor dan Cirebon, itu harus pilihannya harus pas ya, dalam artian ketika kalian masuk ITB untuk program sarjana, di ITB ada 1 tahun namanya tahap persiapan bersama. Jadi semua mahasiswa itu belajar di 1 tahun TPB ya, itu belajar semacam mata kuliah dasar umum, mata kuliah dasar sains teknologi ya. Jadi kalian nanti baru tahun kedua memilih program studi yang ditawarkan, apakah di ITB Kampus Ganesha, ITB Kampus Jatinangor atau ITB Kampus Cirebon. Jadi jangan sampai salah milih ya, karena takutnya kejadian anaknya memilih ITB Kampus Jatinangor, ternyata pas ibunya lapor, anak saya kok kuliahnya di ITB Jatinangor ya, padahal pengennya di ITB Kampus Ganesha. Nah, jadi jangan sampai salah memilih program studi yang ada di ITB, adik-adik. Ini untuk informasi pendaftaran ya, mungkin bagi bagi SMP nanti kalian ada persiapan untuk di jalur SNMPTN kalau mau tanpa ujian ya, karena saringannya kita ada yang reguler, ada yang non reguler. Yang reguler itu kita ada 3 ya, yang nasional ini dikelola oleh Kemendikbuddikti sekarang ya, ada SNMPTN dan SBMPTN, dan seleksi mandiri yang diadakan ITB sendiri. Kalau yang non reguler kita ada international school ya, kelas internasional ya. Jadi kelas internasional ini memberi kesempatan bagi WNA yang mau kuliah di ITB atau WNI yang sekolah SMU-nya memakai kurikulum non nasional ya. Nah, untuk informasinya SNMPTN dan SBMPTN ini nanti kalian bisa lihat di laman ltmpt.ac.id ya, karena dikelola oleh Kemendikbuddikti sekarang ya. Dan kalau ITB sendiri, informasinya nanti kalian bisa lihat di admission.itb.ac.id. Di sini sangat lengkap ya untuk informasi tentang bagaimana pendaftarannya, apa saja syarat-syaratnya dan lain-lainnya. Nah, kita lihat satu-satu ya. SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Jadi ini dikelola oleh Kemendikbuddikti sekarang, dan itu gratis ya, tidak berbayar dan tidak ada ujian ya. Seleksinya melalui prestasi ya. Jadi kalau kalian pengen masuk ITB, saya pengen tanpa ujian, berarti dari kelas 10 nilainya harus bagus ya, biar nanti diundang oleh LTMPT melalui SNMPTN ya. Nanti setelah disaring melalui LTMPT ada pengumuman, dan kalau kalian tidak diundang itu juga usah berkecil hati, karena nanti ada jalur SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi. Nah, namanya seleksi bersama berarti ada ujiannya ya. Dan ujiannya namanya UTBK ya, ujian tulis basic komputer, karena sekarang pakainya basicnya komputer semua ya, online semua, dan kalian ada di zaman milenial, jadi tidak seperti dulu yang harus datang ke sebuah perguruan tinggi, beli formulir dan lain-lain. Kalian cukup dari rumah, koneksi internet, bayar dengan rekanan bank yang sudah ditunjuk oleh LTMPT, terus ujiannya hari panitia terdekat dengan domisili kalian tinggal atau tempat tinggal kalian, jadi nggak usah cari yang jauh-jauh ya. Nah, setelah ujian itu mendapatkan nilai, dan nilainya nanti kalian daftarkan di SBMPTN. Nah, kalau kalian masih tidak diterima di SBMPTN, ITB masih ada 1 jalur lagi nih, seleksi mandiri ya. Cuman perbedaannya seleksi mandiri ITB itu tidak ada ujiannya ya. Jadi kalian cukup mengupload nilai UTBK dan nilai rapot dari semester 1 sampai 6 ya. Bedanya itu seleksi mandiri ITB ya. Dan berikutnya juga ini untuk pilihan fakultas sekolahnya ya. Kalau anak IPA itu biasanya bisa memilih 12 sekolah fakultas yang ada di ITB. Kalau anak IPS itu kalau nggak FSRD, sekolah bisnis manajemen. Tapi informasi untuk SNMPTN, SBMPTN kalian harus sering update di LTMPT.
Karena ada perbedaan informasi seperti tahun 2020 itu pilihannya hanya Saintek Sosum ya. Ternyata di 2021 kemarin ada campuran. Ya, jadi campuran ini bisa pilihan pertama IPA, pilihan kedua IPS. Ya, itu perbedaannya. Jadi harus sering lihat informasi yang ada di laman LTMPT atau yang di admission untuk ITB sendiri. Nah, yang mandiri yang tadi saya bilang, kalian cukup mengupload nilai UTBK, jadi tidak ada ujiannya ya, dan kalian mengupload nilai rapot juga, kecuali kalau kalian mau daftar ke FSRD, Fakultas Seni Rupa dan Desain, itu ada ujian tambahan ya, ujian keterampilan ya. Nah, untuk yang mandiri, perbedaannya juga alumni sekolah kalian yang 2 tahun kemarin tidak lolos dan pengen ke ITB itu masih bisa daftar, itu saja ya. Jadi kalau nanti kalian ujiannya di tahun misalnya tahun 2022 berarti terakhir pendaftaran itu lulusan tahun 2020 masih bisa ya. Nah, ini untuk syaratnya juga di TB itu tidak boleh buta warna ya karena teknik ya, apalagi nanti kayak Fakultas Seni Rupa dan Desain, elektro, teknik kimia apalagi ya, kimia apalagi. Jadi tidak boleh buta warna karena sangat berbahaya sekali ya kalau kalian nanti mencampurkan zat yang harusnya kuning sama hijau, tiba-tiba kalian buta warna kan abu-abu biasanya ya. Nah, itu bisa terjadi resiko tinggi. Nah, di ITB juga ada program peminatan. Jadi bagi yang kelas 12 ini program peminatan, tapi hanya ada di SNMPTN. Jadi program peminatan ini bagi kalian yang punya minat di program studi yang dikeluarkan oleh 12 sekolah fakultas yang ada di ITB ya. Cuman perbedaannya, kalau kalian milih program peminatan, di tahun kedua itu tidak bisa memilih program studi yang lain selain yang diminatkan. Jadi kalian akan terkunci sampai lulus di program studi yang kalian pilih ya. Ya, tahun 2021 kemarin ada 15 dan ini tambahan untuk DKP NPD ya, yang di Jatinangor. Jadi ketika kalian orang lain tahun kedua bisa memilih program studi yang lain, contohnya di FMIPA ada matematika, fisika, kimia, kalian ternyata terkunci ya, itu khusus untuk yang program peminatan. Nah, itu untuk seleksinya, dan untuk yang ITB kita ada strategi, adik-adik ya. Jadi strategi di sini kadang anak-anak itu terjebak oleh passing grade ya. Misalnya passing grade masuk STE ITB berapa Pak? Atau ke FTI berapa Pak? ITB tidak ada passing grade ya, adanya nilai tertinggi atau terbaik dari siswa yang melamar ke ITB ya. Nah, ini biasanya ada strateginya. Strateginya itu diantaranya misalnya kalian memilih ke fakultas sekolah yang sangat tinggi. Pilihan satu, pilihan kedua coba ke yang lebih tinggi atau tinggi. Atau kalian yang penting saya masuk ITB. Nah, kalian bisa pilih yang tinggi saja ininya ya untuk level tingkat kesulitannya, adik-adik. Nah, tapi ada beberapa fakultas sekolah yang keketatannya cukup tinggi tiap tahun ya, atau sangat tinggi tiap tahun ya. Di antaranya ada STI dan FTI. Ini biasanya sangat tinggi ya. Kalau dari IPS itu ada sekolah bisnis manajemen yang tiap tahun tinggi untuk keketatannya. Nah, untuk yang international school, jadi ini yang tadi saya kasih tahu informasi, ini untuk warga negara asing yang pengen kuliah di Indonesia. Tapi bedanya kalau yang admission, yang international school atau international class, ini baru dibukanya 6 program studi. Ya, ada teknik kimia, ya, ada teknik lingkungan, ada teknik atau employment, ada teknik kimia, terus ada teknik mesin ya, mechanical, ada teknik dirgantara, dan ada manajemen dari sekolah bisnis, baru hanya ada 6 ya. Dan ini nanti ada perbedaannya, ada kelengkap yang harus atau syarat-syarat yang harus dipenuhi ya. Salah satunya ada tes bahasa Inggris dan SAT ya. Nah, ini nanti ada skornya berapa-berapa, dan kelebihan internasional ini nanti ada semacam dual degree ya. Dual degree itu nanti ada mitra atau rekanan dengan kampus yang sudah bermitra. Jadi contohnya di manajemen itu nanti adik-adik bisa kuliah misalnya 1 semester 2 semester di luar, misalnya di Groningen, ada di kampus-kampus yang lain. Nah, nanti kalian di sana dapat gelar, terus nanti balik lagi ke Indonesia di ITB menyelesaikan kuliahnya juga dapat gelar juga, jadi bisa dapat 2 gelar. Nah, itu untuk admissionnya ya. Jadi nanti kalian bisa lihat, adik-adik atau bapak ibu bisa lihat di admission.itb.ac.id, karena ini sangat lengkap sekali ya, karena masih ada 60 slide yang harus saya jelaskan ini. Ini secara garis besar time atau waktunya ya. Jadi kita biasanya untuk informasi itu di Januari itu biasanya sudah ada informasi tentang penerimaan mahasiswa baru, baik itu dari LTMPT maupun dari ITB sendiri ya. Jadi nanti kalian harus siap-siap. Untuk program studi, dari 50 program studi dengan 12 sekolah fakultas di ITB, ini jenjang pendidikannya. Jadi kita ada S1, itu 50 program studi,
S2 itu 52 program studi dan doktoral itu 26 program studi ya. Tapi kalian juga nanti bisa fast track. Fast track ini dalam artian S1, S2 dalam 5 tahun ya. Nah, biasanya kalau yang fast track ini nilainya atau IPK-nya biasanya syaratnya itu harus di atas 3,5 ya. Dan kalian mungkin ketika teman kalian S1 masih di kuliah di S1, kalian sudah mengambil mata kuliah di S2 ya. Dan kita ada program profesi apoteker dan keinsinyuran. Nah, ini untuk fakultas sekolahnya. Jadi kalau kalian kuliah di ITB itu 1 tahun semua mahasiswa itu ada dalam tahap persiapan tahap pertama bersama atau TPB ya. Ini semuanya di ITB Kampus Ganesha. Ini saya tandai warna merah karena baru ya 2019 dan ini dari Kemendikbud dulu itu ya. Waktu itu lulusan dari aktuaria ini sangat jarang ya, makanya dibuka di beberapa PTN, salah satunya di ITB. Jadi kalau yang astronomi ini belajar tentang astronomi ya. Jadi biasanya ini sangat langka ya di Indonesia, adik-adik ya, sangat langka sekali untuk program studi astronomi ya, astronom. Jadi pengetahuan tentang tata surya ya, planetarium dan lain-lain. Apalagi sekarang yang sedang in itu kan ada kayak bagaimana asteroid berjalan dan lain-lain ya. Nah, ada SITH ini untuk menjawab tantangan di abad 21 ya, di bidang teknologi hayati ya, atau di bidang life science, bioscience atau bioteknologi ya. Dan kita ada rekayasa, jadi rekayasa ini menggabungkan keilmuan bioscience dengan engineering ya biasanya. Ada sekolah farmasi, ini yang berhubungan dengan sediaan farmasi ya. Jadi kalian dari mulai pencarian bahan baku, menciptakan, mengembangkan ya. Tapi ini tidak hanya di obat-obatan saja adik-adik ya. Ini di jamu sama kosmetik juga. Ada farmasi klinik dan sains teknologi farmasi. Ada fakultas pertambangan perminyakan, ini lebih banyak ke eksplorasi sumber daya alam dan nanti belajar tentang bagaimana mitigasi bencana dan lain-lain. Ada teknik pertambangan, perminyakan, geofisika, dan metalurgi. Penerapan pengembangan kecerdasan buatan ya untuk misalnya robotik dan lain-lain. Di sini ada teknik elektro, teknik tenaga listrik, teknik telekomunikasi, sistem teknologi informasi, ada teknik informatika dan biomedis. Biomedis ini bukan kedokteran, kenal ya kalau teknik planologi ya. Jadi di SIPPK ini kalian dari mulai merencanakan ya, mendesain ya, atau menghitung sebuah lingkungan binaan, baik itu 150 besar dunia sampai 220 kalau nggak salah ya. Nah, kalau FSN ini sampai tembus ranking di 50 besar dunia ya. Kenapa ya? Karena ada banyak alumni yang sudah ini di luar ya. Jadi salah satunya kalau kalian pernah nonton Star Wars ya, itu ada desainernya untuk film tersebut ya, atau desainernya Formula One ya untuk Red Bull juga ada dari alumni ITB. Atau pameran-pameran bambu pernah dengar ya, di dunia itu biasanya banyak sekali alumni ITB. Kalau level Indonesia banyaknya jadi entertainer ada ya, kayak tadi Panji, ada Aming, ada Dewi Huges, Indah Herlambang, keterampilan dari mulai membangun sebuah perusahaan, bagaimana cara memimpinnya, bagaimana komunikasi, menyelesaikan sebuah masalah dan lain-lain. Karena di SBM sendiri kalian akan diajari tentang dari mulai bikin proposalnya, bagaimana pinjaman dana, pengembaliannya bagaimana, marketingnya bagaimana, menjadi sebuah perusahaan yang besar ya. Atau kalian mau jadi CEO untuk barang jasa sampai levelnya internasional ya, biasanya dari SBM ya. Jadi 50% biasanya belajar teori dan 50% langsung praktek ada ya. Jadi praktek bagaimana kalian bisa jadi CEO atau bisa jadi direktur sebuah pimpinan di perusahaan tersebut. Itu 12 fakultas, mungkin waktunya tinggal beberapa menit lagi. Saya mungkin lebih ke skip ke fasilitas penunjangnya, saya lihatkan ya. Jadi nanti kalian ada di ITB ini ada asramanya, ada perpustakaannya juga, fasilitas teknologi informasi ya jelas ya, karena kita di kampus teknik ya. Jadi nanti kalian dari mulai belajar jarak jauh, kuliah tamu, terus blended learning ya. Jadi nanti kalian tempat kalian pertama mendapat kuliah umum penelitian di ITB ya, dan tempat terakhir ini wisuda dari ITB ya. Ada Hotel Saunggaling, dan ini saran olahraga, ini termasuk pendukung Tridharma perguruan tinggi, karena di ITB 1 tahun itu pelajaran olahraga wajib ya, 2 semester itu ada ya, jadi mau nggak mau kalian wajib bisa olahraga ya. Juga Observatorium Bosca ini ya, yang karena ada kita astronomi, dan ini juga satu-satunya teropong terbesar dan tertua juga di Indonesia ya. Dan penerbit, kalau kalian suka nulis buku, lanjutkan hobinya ya, karena kita bantu terbitkan kantin, dan bagi yang muslim kita ada Masjid Saman dan Masjid Al-Jabar, dan ada TPA Bunda Ganesha. Ini bagi dosen, staf pengajar atau staf pendidik, atau kalian yang mungkin nanti lanjut S2 S3 dan mempunyai anak di sini ya, nanti kalian kuliah bareng, nanti bisa dititipkan di sini. Dan ini yang mungkin harus perlu diketahui, biaya dan beasiswa penyelenggara. Jadi kalau di ITB sendiri untuk biaya ini kita ada namanya UKT ya, atau uang kuliah
tunggal namanya ya, jadi 1 kali bayar. Dan ini per semester kalau untuk yang sains FSRD itu 12.500.000 dan SBM sekolah bisnis manajemen itu 20 juta. Dan ingat ya, kalau sekolah bisnis dalam 1 tahun 3 semester, kalau yang sains dan FSRD itu dalam 1 tahun 2 semester. Tapi kalian lihatnya yang ini ya. Nah, karena di ITB itu ada namanya UKT atau keringanan UKT. Jadi kalian bisa jadi nanti 0 rupiah atau bisa jadi nanti di maksimal 12.500.000. Jadi tergantung kemampuan orang tua kalian ya. Nanti ada semacam, oh misalnya saya sanggupnya hanya 1 juta atau 5 juta, nanti dilihatkan ya. Misalnya penghasilan orang tua nanti dimasukkan dan lain-lain ya. Yang pasti kalian nggak bakalan ada kendala ketika kuliah di ITB tentang biaya ya, karena di ITB itu yang berikutnya ya, ini untuk yang internasional. Nah, kalau yang di internasional ini ada iuran pengembangan ya, yang 1 kali dibayarkan saja ya, dan ini untuk biaya per semesternya. Nah, karena di ITB ada ini adik-adik ya, jadi kita ada beasiswa ya. Jadi kalau kalian nanti kuliah di ITB ada kendala dengan dana pendidikan, sangat banyak sekali beasiswa. Syaratnya 1, aktif ya, karena kalau pasif kalian juga akan kesulitan mendapatkan beasiswa ekonomi, beasiswa ikatan dinas. Orang tua mahasiswa yang mampu atau istri-istri dosen biasanya mereka menggalang dana juga untuk kalian yang mungkin kesulitan di dana kuliah. Jadi yang penting masuk di ITB ya, karena di ITB sangat banyak sekali beasiswa. Ini contohnya ya, untuk beasiswa, dan ini yang terakhir karena waktunya mungkin tinggal beberapa menit lagi. Jadi ITB sendiri ya 1 menit Pak ya. Ya oke Pak, kita menuju ke sesi 2 nanti. Iya. Oke. Jadi kalau di kalian ada namanya eskul, ITB kita ada namanya himpunan mahasiswa dan unit kegiatan ya. Jadi kalau orang lain bicara tentang ITB, biasanya mereka bilang ITB ini miniaturnya Indonesia. Dari keragaman agama, budaya, suku lengkap di sini ya. Apalagi kalian kuliah di ITB, kok suasananya sejuk, nyaman ya. Jadi membuat kalian betah ya, kadang-kadang sampai malam juga masih banyak yang mengerjakan tugas dan lain-lain. Unit kegiatannya di bidang agama, kita lengkap semua agama yang ada di Indonesia, di bidang keilmuannya. Dan di bidang pendidikan kajian, ini biasanya mereka yang mewakili level ITB ke nasional atau level nasional ke internasional. Ya, baik itu misalnya olimpiade-olimpiade tentang pendidikan ya, baik robotik, tentang pendidikan-pendidikan lain. Dan di sini juga kalian selain mengisi waktu untuk berorganisasi, di sini juga kalian mendapat keilmuan yang lain ya. Contohnya kalian dari kimia pengen belajar tentang robot, ya udah gabung di tim robotik ya. Ya, kalau kalian misalnya dari fisika pengen jago bikin pesawat tanpa awak, silahkan gabung di Aksantara. Jadi manfaatkan waktu ya, daripada rebahan di rumah atau di kos-kosan, mending manfaatkan waktu. Apalagi di sini sangat banyak sekali mahasiswa yang sudah masuk di level internasional ya, misalnya olimpiade. Mungkin kalian kemarin pernah lihat Instagramnya ITB ya. Jadi dari ITB kita meraih 6 medali emas IMC ya, International Mathematical Competition, itu seluruh dunia. Jadi kita dapat 6 medali, 2-nya diantaranya medali emas. Nah, itu sangat membanggakan sekali. Dan ini contohnya ya, ada robotik. Aksantara ini